Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kaisal Mubarok. Izin menjawab tentang pertanyaan UTS konsep PKN SD soal nomor 1, 2, 3, 4, 5. Pertama, soal nomor 1, PKN adalah salah satu mata kuliah umum yang sifatnya wajib di perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Salah satunya alasan secara internal yaitu mempertahankan nilai dan norma pada warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjadikan sebagai warga negara yang baik. Tapi kenyataan sekarang ini masih banyak mahasiswa yang tidak memiliki rasa nasionalisme dan sikap patriotisme yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana pendapat saudara dengan konsep dan kenyataan tersebut? Jelaskan beserta contoh. Oke, saya jelaskan. Menurut saya mengenai tentang pernyataan tersebut, memang kenyataan pada yang tertera pada nomor 1 itu benar bahwa mahasiswa masih banyak yang tidak memiliki rasa nasionalisme dan sikap patriotisme. Walaupun kita lihat bahwasannya konsep DPKN itu ya kan sifatnya wajib di semua tingkatan sekolah, baik sekolah tingkatan bawah dasar dan perguruan, itu merupakan wajib, harus ada salah satunya di mata pelajaran gitu ya. Nah, itu salah satu tujuannya kan untuk mempertahankan ya, nilai-nilai dan norma pada warga negara dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Tetapi ini perlu kita sesuaikan ya. Perlu kita bersama-sama kita lihat contoh ketika pergaulan sekarang itu sangat bebas dan itu merupakan satu hal yang sangat mengkhawatirkan bagi generasi masa depan. Dengan lingkungan seperti itu tidak menutup kemungkinan bahwa nasionalisme dan patriotisme itu ini akan kurang ya, karena lebih mementingkan jiwa huru-hara atau jiwa yang notabene itu kayak kesenangan belakang. Nah, di sisi lain nasionalisme dan patriotisme itu sifatnya kan seperti berbakti kepada negara, khususnya negara kesatuan Republik Indonesia. Dan salah satunya juga semisal anak muda ini kalau diajak upacara bendera itu ya kan sering mengeluh kepanasan. Nah, itu ya hal wajar ya, karena ada matahari. Tetapi perlu diingat bagaimana pahlawan itu sampai belain nyawa-nyawanya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan, untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi menurut saya panas saja itu belum cukup. Nah, itu perlu adanya rasa dan empati yang sangat luar biasa. Nah, jadi banyak yang mengeluh ya, maka dari itu kita itu harus pupuk dari sejak dini supaya bisa memenuhi sikap nasionalisme dan patriotisme. Nah, ini dengan cara salah satunya kita tertib dengan tata tertib, mematuhi tata tertib maksud saya, kemudian ada rajin belajar sebagai mahasiswa ataupun sebagai pelajar, kita harus rajin belajar, kemudian juga gotong royong. Nah, soal nomor 2. Salah satu alasan perlunya identitas nasional bagi Indonesia yaitu agar bangsa Indonesia tetap bersatu dalam menjaga nilai persatuan sesuai dengan ideologi atau dasar negara Indonesia. Tetapi salah satu dinamika yang terjadi sekarang, warga negara Indonesia tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai acuan sikap dan perilaku hidupnya dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga merusak nilai persatuan. Jelaskan beserta contoh bagaimana kedudukan konsep ideologi secara Indonesia
negara Indonesia sekarang ini terhadap dinamika yang terjadi. Oke. Kini Pancasila adalah landasan ideal negara kesatuan Republik Indonesia. Itu memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia dan juga sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Nah, dalam dinamika tersebut, ya, karena sekarang ini zaman apa ya? Sekarang ini dengan perkembangan zaman dari perkembangan zaman teknologi yang kan berubah sangat cepat, ya walaupun begitu, tapi nilai-nilai Pancasila saat ini masih sesuai dengan perkembangan zaman terkini. Karena Pancasila itu menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Bangsa lain tidak pernah memiliki semboyan yang sangat sakti dan kuat ini. Nah, saya contohkan kesaktian Pancasila ini terbukti dalam dua peristiwa. Satu, pemberontakan G30 SPKI. Nah, itu sangat luar biasa, dahsyat sekali kejadian tersebut, dibantainya jenderal-jenderal PKI oleh PKI, maksud saya antek-antek PKI tersebut. Kemudian juga tentang kemajuan wilayah Indonesia. Negara Indonesia ini negara yang sangat banyak, negara yang luar biasa, sangat banyak, memiliki suku yang sangat banyak, agama juga terbanyak di dunia, suku banyak, bahasa banyak. Tetapi ini punya nilai yaitu persatuan dan kesatuan yang sangat luar biasa. Saya acungi jempol. Di negara lain tidak punya seperti negara Indonesia ini. Jadi dua ini adalah contoh yang sangat sederhana bagi kesaktian Pancasila. Ada banyak sekali peristiwa selain tersebut. Selanjutnya soal nomor 3. Salah satu tantangan dalam integrasi nasional yaitu adanya perbedaan pendapat dari elit massa dengan peraturan perundang-undangan. Bagaimana pendapat saudara sebagai seorang mahasiswa terhadap tantangan tersebut agar integrasi nasional tetap selalu terjaga dan mempertahankan identitas nasional? Jelaskan beserta contoh. Di perbedaan ya itu hal yang wajar ya. Perbedaan itu menurut saya adalah hal yang wajar karena manusia itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Kita hidup di era yang sangat berbeda. Kalau kita berpendapat dengan orang yang terdahulu mungkin kita pandangannya sangat beda karena kita hidup di era yang berbeda. Tapi dalam pendapat kita harus satu persepsi atau satu tujuan dulu. Jadi walaupun kita pendapatnya itu berbeda, tetapi kita harus punya satu tujuan yang nantinya akan merucutkan pada satu musyawarah yang sangat baik demi kelangsungan tadi yang dibahas. Kemudian dalam sebuah forum ya ataupun rapat itu pasti ada pro dan kontranya. Itu hal yang lumrah terjadi karena kita sebagai negara demokrasi, kita berhak untuk berpendapat di muka umum, entah itu di rapat, entah itu di manapun itu, tetapi itu harus dipertanggungjawabkan dalam omongan tersebut. Jadi tidak asal-asalan omongannya, seperti harus punya ada fakta dan lainnya supaya tidak tidak terjadi hoax, sehingga nantinya ya pada saat pendapat itu walaupun berbeda tetapi itu ada satu tujuan, itu akan terjadi satu tujuan yang enak, nantinya akan menyimpulkan bahwasanya punya titik bagusnya atau titik kesimpulannya itu nanti tidak mengandung yang namanya perselisihan. Caranya biasanya kalau ada rapatnya ada perselisihan antara satu dengan yang lain. Jadi itu harus kita persepsikan dulu ataupun kita
luruskan dulu tujuan kita supaya nanti hasilnya juga akan baik dan akan bersatu gitu. Selanjutnya nomor 4, salah satu alasan perlunya sebuah konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu bisa melindungi HAM. Setiap warga negara, tetapi kenyataan sekarang ini masih ada HAM warga negara yang dirugikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti seseorang anak yang harus mendapatkan pendidikan. Bagaimana pendapat saudara tentang konsep dan kasus tersebut? Jelaskan secara contoh. Oke, jadi konstitusi itu kan suatu hukum yang harus diterapkan ya. Nah, landasan hukum kita kan Undang-Undang Dasar 1945. Ini supaya bisa membuat kehidupan berbangsa dan bernegara itu menjadi lebih dinamis menurut saya. Dalam kasus tersebut, harus kita cermati bahwasannya perlu adanya perbaikan tatanan hidup berbangsa dan bernegara, khususnya di negara Kesatuan Republik Indonesia ini jadi lebih baik. Nah, saya contohkan pada kasus yang dijelaskan nomor 4. Nah, ini kan perlu adanya keseriusan mengenai tentang kemiskinan yang ada di negara, atau misal negara membuat badan hukum yang melindungi anak-anak yang notabene memerlukan memerlukan pendidikan atau memerlukan perlindungan yang sangat ekstra supaya tidak terjadi kasus tersebut lagi, dan salah satunya itu bisa menjadi kunci dari kita yang sering keseringan bahwasannya HAM ini cenderung ke masyarakat ke bawah. Jadi salah satunya tadi membuat landasan hukum ataupun hukum yang tegas supaya nantinya dampaknya ke masyarakat bawah itu akan baik, dan nantinya pendidikan di Indonesia ini akan lebih maju lagi. Nah, salah satunya untuk mencegah kemiskinan itu saya membuat program khusus buat orang tidak mampu, itu salah satu mencegah kemiskinan seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 5, bagaimana hubungan antara kewajiban dan hak negara dan warga negara yang tidak bisa dipisahkan? Jelaskan secara contoh. Nah, jadi keduanya ini memiliki hubungan ya, sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak dan kewajiban dipenuhi, hak dan kewajiban warga negara juga tidak bisa dipisahkan. Jadi keduanya kan memiliki hubungan sebab akibat ya. Nah, jadi antara hak dan kewajiban ini kan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah akan muncul hak, dan begitu sebaliknya. Nah, seperti warga negara Indonesia yang untuk berperan serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Dengan begitu warga berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Gitu. Oke, selanjutnya nomor 5, bagaimana hubungan antara kewajiban dan hak negara dan warga negara yang tidak bisa dipisahkan? Jelaskan secara contoh. Nah, jadi keduanya ini memiliki hubungan ya, sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak dan kewajiban dipenuhi, hak dan kewajiban warga negara juga tidak bisa dipisahkan.
Jadi keduanya kan memiliki hubungan sebab akibat ya. Nah, jadi antara hak dan kewajiban ini kan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Eh, Dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah akan muncul hak dan begitu sebaliknya. Nah, seperti warga negara Indonesia ya untuk berperan serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Dengan begitu, warga berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Gitu. Itu sekian dari jawaban saya atas pertanyaan UTS konsep PKN SD dari saya Muhammad Kais Al-Mubarak. Apabila ada tutur kata ataupun tindakan pada saat saya menjawab tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.